School, teman-teman. Kembali lagi di analisis gembel. Kali ini teman-teman, kasus kita itu masih di seputaran bocil-bocil ya. Bocil-bocil top up ya. Entah kenapa akhir-akhir ini terlalu banyak kasus-kasus yang melibatkan bocil-bocil yang kelakuan-kelakuannya itu absurd gitu loh. Kemarin kita udah lihat ya, bocil mencuri, ya kan? Mencuri kotak amal. Terus bocil bakar rumah biar bisa top up gitu ya kan, nyari duit ya kan, terus nggak dapat terus top up. Ada lagi nih yang terbaru kawan-kawan, bocil top up di Indomaret tapi orang tuanya marahin kasir Indomaretnya. Jadi biar langsung ngerti, kita langsung aja cek videonya, let's go. Game online. Sekarang gini, perlindungan konsumen itu di mana? Tahu nggak kalian? Dewasa nggak kalian? Ya kami jalannya sesuai peraturan Indomaret, Pak. Ada tertulis peraturan Indomaret? Ada tertulis peraturan Indomaret bahwasannya anak di bawah umur beli game online 800.000 diperbolehkan. Ada peraturan tertulisnya, bisa saya lihat? Peraturan tertulisnya nggak ada, Pak. Cuman kan kami tugas kami hanya melayani. Pak. Melayani. Nah, Ada nggak batasannya? ya kami nggak ada batasannya, Pak. Oh, nggak ada batasan. Oke, nggak ada batasannya. Berarti ini beli game online 800.000 di Indomaret Simpang Mayang Perdagangan 2 seberang. Hah? Anak di bawah umur. Apa? Ikut aja kita. Baik-baik. Oke, gue mau komentar dulu nih. Sampai sini aja udah terlalu banyak kejanggalan. Yang pertama, dari mana datangnya peraturan di Indomaret itu harus ada kalau misalnya bocil mau top up game, beli top up game online ya, dia harus ada izin orang tuanya gitu. Nggak ada, di mana-mana nggak ada yang kayak gitu. Kenapa bapak ini tiba-tiba ngeras gitu? Kok malah nyalahin Indomaret? Indomaret kan di sini kan bener kata yang abang ya, sebagai penyedia layanan gitu. Aja. Hah? 800.000 diterima beli game online. Mencuri pula terakhir anaknya. Aduh, Dek. Berarti anaknya mencuri? Nah, staf pembayaran kami layani. Gitu kan udah kami tanyakan juga ke anaknya tadi kok. Ditanya duitnya ini dari mana 800.000 kan nggak wajar. Pasti mencuri. Tapi emang banyak di sini. Beli game online anak di bawah umur kelas 6 SD 800.000. Berarti tidak ada menjaga privasi konsumen, hanya mencari keuntungan. Nah, ini orangnya nih, satu nih. Nah, ini satu nih. Bapak udah salah tangga, Pak. Nggak cari keuntungan 800.000 beli game online. Jadi kalian cari apa di sini? Tapi kan menanyakan, Pak. Kalian cari apa di sini? Cari keuntungan kah atau cari kerugian? Ya iyalah, orang Jualan jualan itu cari di sini. untung. Kan pertanyaan saya itu kan. Apa kalian cari? Keuntungan kah atau kerugian? Atau memang kalian mengada-ngada? Hah? Apa pertanyaanku? Kau tengok orangnya, ya. Ini orangnya ya. Itu oke, dia sebenarnya privasi konsumen. Privasi apanya privasi konsumen? Bagian mananya dari bocah itu top up game terus privasinya terganggu? Privasi bapak ini terganggu dari mana gitu. Terus yang kedua tadi mamanya bilang, ibunya bilang, ini mencuri anaknya, berarti anak dia yang mencuri. Kalau anaknya yang mencuri, kenapa kasir Indomaret yang disalahkan? Harusnya kan peran orang tua di sini yang ke anaknya gitu loh. Kenapa anaknya nggak bisa kontrol? Kenapa anaknya bisa punya duit 800.000? By the way, kalau menurut gue anak kelas 6 SD punya duit 800.000, orang kasir Indomaret mungkin nggak perlu nanyain. Ya bisa jadi orang-orang mikirnya kan kayak gini, wah ini anak orang kaya gitu. Karena kalau dunia game online, tau lah ya banyak anak-anak sultan. Kita coba lanjut video berikutnya ya. Udah. Sekarang betul memang nggak bisa. Kalau dari ini udah dimasukkan ada ini ke HP-nya udah nggak bisa. Sekarang tanggung jawab Indomaret betul tidak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena Oke. sistemnya kayak pulsa dia. Oke. Dari tanggung jawab Indomaret tidak mengembalikan. Jadi alternatifnya betul tidak bisa. Nggak bisa, Pak. Oke. Kalau Bapak mau dari ini, kalau solusi dari kami, Nah. game ini udah dimasukkan ke HP adik ini. Itu Bapak bersangkutan sama pihak TV-nya langsung, Pak. Di sini ada sekarang call center. gini, Oh, Udipin. belinya di mana? Berarti kan call center kan yang tahu.
call centernya ini Pak, ada nomornya di bawah ini Pak. Sekarang aku tanya tanggung jawab Indomaret itu apa? Apa tanggung jawab Indomaret? Melayani transaksi Pak. Melayani transaksi ada Gini, batas-batasannya. Bawel kali bapaknya. Kalau Bapak bilang tanggung jawab Indomaret, ini istilahnya ya saya membantu. Iya. Nah, ini kita hubungin pihak Unipinnya langsung. Bisa Nah. di-speakerkan dia ngomong. Tadi kan udah saya telepon Pak yang saya bilang Sekarang tadi. bisa nggak di-speakerkan dia ngomong? Saya dengar juga. Saya tidak Nomornya dengar. nggak aktif Pak. Telepon lagi aja Pak. Telepon mana Bu? Sekarang pimpinan kalian dari Siantar jam berapa bisa sampai di sini? Ini udah nggak ada sangkut pautnya sama pihak Indomaret loh Pak. Oh, nggak ada Posisi gitu ya. Ini udah dimasukkan ke Sekarang tanggung jawab. Kalau dia dewasa, kalian mau lepas tangan oke. Ini di bawah umur. Lepas tangan kan lah. Hah? Sekarang berarti kalian lepas tangan nih dengan pembelian gondam 600.000 nih. Saya Sekarang kan tanya. ngomong lepas tangan Pak. Ya, jadi Nah, saya kan bilang saya udah coba membantu. sekarang senternya. kalian mau tidak Ya kami mau bertanggung membantu. jawab? Jangan membantu, mau tidak bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Ini kan udah di luar dari Indomaret Pak. Oke, berarti kalian lepas tangan dengan ini. Sekarang kalian tidak mau bertanggung jawab, udah lepas tangan dari Indomaret. Iya. Ya, itu namanya lepas tangan loh deh. Kalau kalian bertanggung jawab, kalian kembalikan duitnya. Kalian ambil ininya. Vouchernya kalian ambil. Udah lah. Ini itu Udah, ya, polsek aja kita yuk. Polsek. Lagi-lagi entah kenapa ya ke polsek ujung-ujungnya. Kalau kalian nonton Anabel gue yang lalu soal yang di masjid itu loh, orang pakai masker soal di masjid pasti ke polsek juga. Ini ya Allah, ini mempermalukan diri sendiri, Pak. Anda sedang mempermalukan diri Anda sendiri. Yang pertama, oke, kita dari sini kita udah mulai kita kulik-kulik. Yang pertama adalah dari mana datangnya di sini Indomaret tidak menjaga privasi konsumen. Nggak jelas. Karena di sini Indomaret tidak menyebarkan informasi apapun dari konsumen gitu. Yang kedua adalah tadi dia bapaknya nanya apakah ada peraturan di Indomaret memperbolehkan anak top up game atau apapun itulah intinya anak di bawah umur. Ya boleh-boleh saja Pak gitu. Ini kan game online gitu. Game online apakah ada di Indomaret? Coba pergi anak bapak suruh beli rokok. Boleh nggak Indomaret memperbolehkan anak itu beli rokok? Boleh. Belum pernah tuh ada lihat tuh di Indomaret anak di bawah umur bang beli rokok gitu. Pasti rokok apa deh? Rokok sempurna misalnya. Dikasih tuh nggak ada pula peraturannya, udah jelas rokok itu untuk orang dewasa. Boleh-boleh saja anak kecil beli. Karena kan bisa aja orang mikirnya oh disuruh orang tua, entah disuruh abangnya. Termasuk juga game online ini. Bisa jadi abang-abangnya mikir yang pertama, oh mungkin untuk bapaknya. Oh mungkin kalau memang punya dianya anak sultan gitu ya kan. Atau dia pakai uang sendiri. Dari kasus ini sudah jelas-jelas yang menurut gua salah adalah orang tuanya. Karena di sini orang tuanya tidak ada kontrol terhadap anaknya. Bagaimana anaknya mengeluarkan duit di sini kok orang tuanya bisa nggak tahu gitu. Lagian anaknya itu udah kelas 6 SD loh, udah mau masuk SMP, udah cukup bisa berpikir. Bukan bocil-bocil TK yang dia berjualan ditanya, ini anak udah mau berjemput kayaknya. Udah orang Indomaret itu ya pasti bakal ngasih aja gitu. Entah mikirnya itu dari uang THR. Jadi di sini bukan salah Indomaret. Apalagi tadi Bapak ngomong kami kan beli di Indomaret. Gini Pak. Bener yang dikatakan sama abang kasir Indomaretnya. Indomaret di sini perannya sebagai third parties ya, pihak ketiga. Konsumennya adalah anak tadi. Yang dibeli adalah produksi Unipin. Tapi kan antara anak dengan Unipin ini dia tidak bisa langsung. Karena dia mungkin nggak tahu caranya, entah nggak dari website. Tapi kan di sini itulah perannya Indomaret. Biarlah Indomaret ini menjadi yang tempat untuk membelikan voucher dari Unipin tadi. Jadi anak ini bayar ke Indomaret bakal ngasih voucher si Unipin. Jadi di sini sebenarnya ada tiga pihak gitu. Yang mana pihak Indomaret di sini adalah fokusnya untuk melayani gitu. Jadi bukan anak ini membeli produk Indomaret, sama kayak pulsa. Pulsa kan isinya itu Telkomsel, itu Indosat, kan bukan produk asli Indomaret. Jadi yang salah di sini menurut aku adalah bapaknya atau orang tuanya, dan lebih-lebih lagi adalah yang paling salah kenapa video ini di-upload. Blunder. Belum lagi dia tadi mau melapor, ayo kita ke polsek aja. Buset bro,
Udah, stop sampai di situ. Karena kalau kalian lapor ke polsek, kalian bakal diketawain. Karena yang salah adalah orang tuanya tidak bisa menjaga anaknya untuk berbelanja apapun ya. Lalu yang lebih lucu lagi di sini dia bapaknya minta Indomaret untuk bertanggung jawab. Padahal di sini abangnya tadi udah bilang ya, abangnya dia bilang kalau pihak Indomaret di sini bisa membantu. Tapi bapaknya justru kami mau minta pertanggungjawaban. Apanya yang pertanggungjawaban? Orang akunnya vouchernya udah masuk ke akun itu anak, mau apa lagi gitu, udah nggak bisa diapa-apain di Indomaret. Aku kalau belanja di Indomaret ya, misalnya aku minta nyuruh orang nih belikan susu, misal katakan susu Ultramilk, aku minta belikan rasa vanila tapi dibelikan rasa coklat gitu kan, minta tukar boleh-boleh aja selagi Indomaret ini masih bisa bantu, mereka pasti bakal bantu. Yang setahu aku ya, ini aku bukan orang Indomaret, bukan apa-apa ya, tapi kalau dalam kasus ini orang ini udah nggak bisa lagi guys, karena dia membeli itu dari pihak ketiga. Indomaret di sini sebagai layanan untuk membantu konsumen aja, bukan yang jual produknya. Ya, jadi gitulah kira-kira guys. Nah, di samping itu guys, kita lihat ya, ternyata banyak orang-orang yang sudah menyelami dunia internet ini dan bahkan bisa mendapatkan nomor handphonenya guys. Penyelam Anda sampai nomor WA Bapak sih ketemu. Oh, ini dia nomornya. Wah, ini dia nomornya, ntar gue sensor. Ini nomornya, ini muka bapaknya guys. Lalu setelah dicek dari get kontak ya, udah ini aja isi gara-gara netizen. Orang tua yang gagal akan mengasuh anaknya bagaimana bisa? Ya, tentu dia bisa karena kebodohannya. Selamat menikmati hujatan bapak yang panjang kali sampai nggak muncul. Torok papan, tarik papan, marahin Indomaret, dia gaskan, manjain anak nomor 1. Bapak tolol, nggak becus jadi orang tua yang disalahin kasir Indomaret. Marahin kasir Indomaret demi membela kesalahan anak sendiri. Pale-pale freestyle dulu, bos, orang tua gagal. Bapak viral malahin kasir Indomaret. Orang goblok sedunia, buset, tolol inti akang bacot. Onde. Ngeri ya bacotan netizen ya. Tapi at least kalau misalnya kalian udah kesebar gitu nomornya, please lah nggak usah sampai segitunya juga. Ini udah viral kayak gini aja sebenarnya udah menjadi sanksi sosial buat bapaknya ya. Mungkin di sini orang tuanya itu pengen dapat dukungan netizen lah, pengen dapat dukungan netizen bahwasannya oh mereka yang benar gitu, Indomaret yang salah. Tapi orang-orang kan nggak bodoh gitu. Orang-orang kan bisa ngelihat siapa yang benar siapa yang salah. Dan video ini menunjukkan betapa ya konyolnya mereka aja mengupload kesalahan mereka sendiri. Gue mau shout out sama kasir Indomaret tadi ya. Kalau aku jadi kasir Indomaret itu udah aku gas juga itu bapak-bapak itu. Dan ada lagi kawan-kawan, udah sampai penyelam ketemu anjir Facebooknya, pernah belajar di MA. Tinggal di Duri, Riau. Oh, masih di Riau nih, sama dengan aku Pekanbaru. Tapi kayak udah tinggal di Sumatera Utara ya. Tuh, karena kita udah ketemu FB-nya, kita langsung aja ke FB ya kawan-kawan. Nah, ini dia. Coba kita cek dulu ya fotonya. Oh, ini bapak yang apa ini? Gimana nih? Sebenarnya masih belum jelas ya apa yang terjadi di video tersebut. Tadi ibunya bilang masa mencuri anak-anak itu gitu. Itu berarti mencuri. Berarti anak siapa yang dituduh mencuri? Anaknya sendiri atau anak orang lain? Atau anak orang lain mencuri terus belanjain 800.000 itu ke Indomaret, ketahuan sama orang ini terus mereka videokan. Bisa jadi guys. Coba kita lihat dulu guys komennya. Oh my god. Oh, ini orang tolol nggak bisa didik anak dan malah marahin orang lain. Anjing kalau nggak bisa dididik anak. Oh my god. Pak, tolong anak yang diajarin yang benar, jangan mengkambing hitamkan pegawai Indomaret dong, malah nunjukin kebodohan Anda sendiri sebagai ortu nggak bisa didik anaknya dengan baik. Lucu, haha. Udah salah ngotok pula, jelas itu kesalahan situ. Udah tahu itu anak kecil kok dikasih main HP, wok. Buset, rame bener. Pak, muka lo kayak kintil. Mending bapak nyobain game online aja biar bisa mabar sama anaknya. Udah berapa komentar ya? Ini udah 9.500 komentar. Yang ini udah 48.000 komentar. Buset dah netizen Indo. Ya, itulah yang kalau yang dari Facebook ya teman-teman ya. Sekali lagi di sini menurut setelah melihat, kalau kita telah lagi ya, tadi ibunya bilang mencuri. Coba kita sekali lagi dulu. 800.000 diterima beli game online. Mencuri pula terakhir anaknya. Nah, ini dia. Aduh. Tatanan aja kita, baik-baik aja. 800.000 diterima beli game online. Mencuri pula terakhir anaknya. Aduh, dek. Nah, stop pembayaran.
Kenapa sih Bu? Ada apa sih kawan? Itu kan jadi pencuri lagi anaknya. Berarti siapa sebenarnya mencuri sini? Apakah dia menuduh orang Indomaret pencuri atau dia membilangkan anaknya sedang mencuri uangnya? Atau ada anak lain yang mencuri uangnya terus dibelanjain buat ke Indomaret? Wah, gue menjadi plot twist sih di sini sih. Tapi kalau yang umum ya orang anggapnya ini anak dia sendiri yang top up guys. Tapi kalau dilihat dari Facebooknya sih anak yang dia foto anak itu doang guys nih, anak ceweknya doang kayaknya. Oh ini gue nemu komen guys nih. Dan yang coba terakhir kan apa mau nambah lagi? Cantik aja anggota paling kecil nih kan Je, si bungsu nih. Oh iya bener, si bungsu kata bapak ini berarti ini anak-anak paling kecil. Berarti ada dengan anak yang paling besarnya dia. Ya berarti itu fix lah ya anaknya dia ya. Safe lah kalau kita bilang kalau itu anak sulungnya atau anak yang di atas yang inilah paling enggak. Ya so sekali lagi ya, entah kenapa bocil-bocil akhir-akhir ini barbar guys. Pokoknya udah banyak kali kasus dalam sebulan ini aja udah banyak kali kasus-kasus bocil-bocil top up. Ada yang top up pakai pakai handphone bapaknya sampai 1 juta, ini 800.000. Ada yang mencuri kotak amal, ada yang membakar rumah orang demi dapat duit ini untuk top up game. Buset, gue nggak tahu apa yang salah guys dengan bocil-bocil zaman sekarang guys. Tapi melihat dari kasus-kasus ini terlalu banyak kasusnya gara-gara top up. Game apa nih yang mereka mainkan nih? Apakah game yang ya sama-sama kita tahu lah yang bocil-bocil freestyle ya. Apapun itu guys, pokoknya jangan lupa kalau misalnya kalian bisa jadi orang tua, yang paling penting adalah jangan semua hal itu diupload ya, yang mana bisa jadi blunder sendiri. Apalagi tadi hampir aja ke polsek ya kan. Nah ternyata udah viral duluan di Facebook, mungkin dia udah mengurungkan niatnya. Dan jangan lupa kalau misalnya punya anak itu kita mengatur anak kita sendiri, jangan nyalain orang lain. Ya aneh aja sih nyalain kasir Indomaret. Nggak ada tuh di kasir Indomaret itu job desk-nya harus membimbing anak-anak gitu yang berbelanja. Nggak ada guys, menginterogasi anak-anak yang belanja itu bukan termasuk dalam job desk kasirnya Indomaret guys. Ya udah sampai sini aja dulu videonya guys. Apa pendapat kalian tolong tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalau ada kasus-kasus terbaru dan terhangat langsung segera tag IG @RobbySputra guys. 4 jam saja gengs. Kemarin kan baru banget rame nih soal bapak-bapak marahin kasir Indomaret karena anaknya top up game. Dasar netizen kan. Terus muncul postingan, mungkin dia mau jadi duta e-sport ya anjing. Jangan lupa top up Diamond Free Fire, murah hanya di Indomaret, disponsori oleh Unipin. Ini siapa yang bikin anjing keren. Udah dapet aja dong muka orangnya si bapak. Padahal di video kemarin kan ini dia nggak in frame sama sekali gitu. Ini udah ketahuan. Udah muncul meme-nya, andai saja aku tidak memarahi kasir waktu itu. Gue mikir netizen jago banget kalau soal nge-stalking ya. Dan ini dia account-nya netizen, emang mantap pada base. Lihat nih di postingan terakhirnya ada 100k 103k komen bangsat anjir. Padahal yang like-nya cuma 19.000, tapi lumayan didapat views. Kita lihat komentarnya. Gila sih ini komennya membabi buta. Ada 103. Pantas aja nggak lama dari kasus kemarin si bapaknya tuh langsung sudahi tololmu, mari memberi otak bersama. Goblok anjing. Kasar. Jangan putuskan anjir. Sadis juga netizen Indonesia ini bos. Warga plus 62 jangan diganggu bos. Mengenang, oh dia udah tutup account. Kami harap orang yang mencari Azhar akan merasa nyaman saat mengunjungi profilnya untuk mengenang dan merayakan momen hidupnya. Dia udah tutup account. RIP, accountnya ditutup bos. Tapi ini bukan tutup account anjir. Jatuhnya kayak lu nulis info kalau udah nggak ada orangnya, jadi dibikinin kayak apa ya, kayak salam duka cita dari Facebook. Salah bos, bukan begitu bos. Aduh, jadi mengenang anjir. Harusnya tutup account, deaktif account, malah mengenang anjing. Salam top up 800.000. Aduh, kena mental nih, yakin gua kena mental. Mengenang, ada yang dapat nomor HP-nya lagi anjir. Ini intel natural nih netizen plus 62 itu. Pantes gitu, langsung cepet banget bikin klarifikasinya kalau dia udah berdamai dengan pihak kasir Indomaret. Kita lihat nih klarifikasinya. Selamat malam. Dalam video ini saya Azhar Effendi. Dalam hal ini
hendak mengklarifikasi atas video yang tersebar dari saya di Indomaret Simpang Wayang Perdagangan. Hal ini murni karena ketidaktahuan saya atas sistem pembelian voucher game online yang telah dibeli oleh anak saya sehingga saya larut dalam emosi. Di sini saya dengan pihak Indomaret sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Mohon maaf kepada pihak Indomaret dan seluruh pihak yang mungkin tidak berkenan dalam video tersebut. Dengan ini permasalahan dalam video tersebut sudah selesai secara baik dan tidak diperpanjang. Perdagangan 12 Mei 2021. Terima kasih. Nah, udah ya, damai ya. Mumpung hari lebaran juga, jadi damai. Udah dimaafkan aja lah ya kelakuan si bapaknya, oke? Udah cukup silaturahminya ke akun Facebooknya biar dia nggak usah mengenang lagi aja, biar dia bisa main lagi Facebooknya si bapak ini. Dan kita nantikan postingan-postingan berikutnya lagi dari bapak ini. Siapa tahu gitu ada yang ajaib lagi. Oke ya gengs ya. Ciao.